Saatnya kita ikuti kabar terkini Jelajah Rio Televisi. Kebutuhan darah di masa COVID-19 meningkat. Stok darah di Palang Merah Indonesia Kabupaten Pelalawan hanya 10 kantong. Palang Merah Indonesia Kabupaten Pelalawan Riau kewalahan menghadapi tingginya kebutuhan darah di masa pandemi COVID-19 tahun 2021 ini. Stok darah hanya tinggal 10 kantong. Untuk mencukupi kebutuhan darah tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan pada Senin 16 Agustus 2021 menggelar kegiatan sosial donor darah di gedung DPRD. Banyaknya peserta yang mendaftarkan diri untuk mendonorkan darah melebihi yang ditargetkan oleh Ketua DPRD Pelalawan. Awalnya, Baharudin Sarjana Hukum menargetkan hanya sekitar 30 pendonor. Namun setelah dibuka pendaftaran sekitar jam 9 pagi oleh PMI Kabupaten Pelalawan, terdata ada 62 orang yang mengisi formulir pendaftaran. Setelah dilakukan tes darah dan tensi, 8 diantaranya tereliminasi dikarenakan kondisi peserta yang kurang fit. Sedangkan 52 orang lainnya berhasil mendonorkan darahnya. Adapun peserta berasal dari anggota DPRD Pelalawan, pegawai sekretaris DPRD Pelalawan, wartawan dan perwakilan perusahaan. Tidak ketinggalan pula pimpinan media Jelajah Riau Televisi. Bagi Ketua DPRD Pelalawan, donor darah hari ini adalah donor yang ke-25 kalinya. Setiap 3 bulan sekali, Baharudin Sarjana Hukum asal Partai Golkar rutin mendonorkan darahnya ke PMI. Pertama, kita lakukan ini karena memang kita melihat hari ini kebutuhan darah di Pelalawan ini kan sudah sangat terbatas. Karena COVID ini orang agak jarang melaksanakan donor darah. Jadi memang kita melihat dari kondisi stok darah. Kemarin kita diskusi dengan kawan-kawan di DPRD, kegiatan dan rangka HUT RI ini apa yang lebih baik. Akhirnya kita putuskanlah kita mencoba untuk melakukan kegiatan donor darah di DPRD Pelalawan ini, yang diikuti oleh anggota dewan, sekretariat dewan, termasuk juga dari ada dari kelompok pendonor darah tetap dari PT RPP. Selanjutnya juga ada juga dari teman-teman wartawan dan juga para pendonor lainnya. Target kita berapa? Target kita 50 kantong. Jadi memang ini juga kami juga mengajak kawan-kawan anggota dewan di DPRD Pelalawan ini, nanti kita akan jadikan kegiatan ini sebagai kegiatan yang berkala. Sebab juga kebutuhan darah di Pelalawan ini cukup banyak karena ada beberapa rumah sakit yang sangat membutuhkan, sehingga memang kita akan coba untuk menjadi kegiatan rutin bersama kawan-kawan. Makanya ini kita mulai, ada yang perdana, ada yang sudah 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang sudah 6 kali. Sekarang ini kita jadikan nanti agenda rutin, sehingga ke depannya di samping juga ini bermanfaat bagi masyarakat, tentunya donor darah ini juga kesehatan juga bagi kawan-kawan yang sebagai pendonor. Jadi kita sudah tahu kemarin PMI hanya dianggarkan lebih kurang 200 juta. Sementara kebutuhan lebih kurang 800 juta. Ini kebutuhan untuk real, honor, peralatan yang lainnya. Makanya kita dari DPRD nanti akan berdiskusi dengan Pak Bupati dan juga bersama tim anggaran pemerintah daerah. Ini akan kita coba untuk melakukan peningkatan anggaran PMI ini. Ini PMI ini tidak boleh anggarannya tidak dipenuhi, karena merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Apalagi darah ini merupakan ketika sakitnya sangat dibutuhkan. Jadi jangan sampai PMI ini tidak beroperasional. Jadi nanti di DPRD insya Allah akan kita diskusikan bersama seluruh tim anggar dan tim anggar pemerintah daerah, dan juga nanti dari Pak Bupati sendiri. Kita akan support bagaimana operasional minimal PMI ini terpenuhi dalam rangka untuk mendukung kegiatan PMI sendiri. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Pelalawan berharap kedepannya agar dinas dan perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten Pelalawan dapat mengadakan kegiatan sosial donor darah. Semakin banyak kegiatan donor darah tersebut, maka semakin banyak pula stok darah di Palang Merah Indonesia. Sebetulnya donor darah, kalau kita itu penjadwalannya di kantor, tergantung permintaan dinas dan satker. Selain kita juga melaksanakan donor di UTD-UTD.
tiap bulan kita lakukan donor darah. Kebetulan bulan ini kawan-kawan di DPRD minta jadwalkan donor, terus stok kita juga di kantor sekarang juga sudah agak menipis. Maka kita menyambut baik usulan dari kawan-kawan di DPR, khususnya Pak Ketua DPRD. Dan kita juga mengharap kepada dinas-dinas lain yang mau melaksanakan donor darah, silakan mengajukan surat penjadwalan ke kantor, ke kepala UTD-nya, akan kita jadwalkan secara bergilir. Pak, kan sama-sama kita tahu nih PMI sekarang minus anggarannya nih, supaya setiap tetap operasional normal bagaimana nih PMI? Sebetulnya bukan minus, semalam itu ada mungkin kesalahan teknis. Yang dulu PMI ini kan sudah undang-undang PMI sudah berdiri, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 bahwa PMI itu dibiayai oleh APBN dan APBD. Nah, kalau di Pelalawan selama ini itu dana hibah dari Dinas DPPKD, uang daerah. Mulai tahun ini seluruh yang menerima dana hibah itu dikembalikan kepada masing satker. Kita PMI kan di bawah satker Dinas Kesehatan. Nah, mungkin ada kesalahan komunikasi antara Dinas Kesehatan dengan DPPKD, maka mungkin kemarin itu hanya terselip masukkan hanya sekitar 200-an juta. Kalau 200 juta itu gaji karyawan saja tidak cukup, tambah lagi operasional kita. Jadi kemarin sudah ada komunikasi kita dengan Dinas Kesehatan, dengan kawan-kawan di DPR juga, dengan Badan Keuangan, itu akan dimasukkan kembali ke APBDP insyaallah. Berapa tambahan anggarannya di APBDP ini? Normal kita biasanya dalam 1 tahun itu lebih kurang 1,2 atau minimal 1 miliar tahun. Itu ada gaji, ada operasional, yang paling besar itu sebetulnya di gaji. Kita gaji karyawan kita ada lebih kurang 24 orang, di luar dokter dan kepala markas. Itu standar honornya sesuai honor Pemda. Karena memang dari dulu memang awalnya memang dari itu. Honor PMI itu sesuai dengan honor Pemda. Nah sekarang kan otomatis dengan 200 tidak cukup nih sampai bulan ini gaji karyawannya Pak. Apa cara kita mengatasi? Sampai saat ini mungkin kawan-kawan adik-adik di PMI belum gajian. Jadi kita sudah komunikasi dengan Pak Bupati, mungkin dicarikan solusinya. Mudah-mudahan ke depan akan dapat solusinya. Yang belum gajian berapa orang? Semuanya, semua belum gajian. Karena gaji yang 200 juta di murni kemarin itu sudah kita cairkan untuk bayar gaji full. Sementara kita punya listrik, beban kita besar, 9 juta sampai 10 juta per bulan. Karena kita banyak peralatan-peralatan medis yang memakai listriknya cukup besar. Kulkas pembeku darah itu cukup besar. Kekurangan tadi tidak kita bebankan kepada pihak masyarakat yang membutuhkan darah. Ya. Itu seperti normal seperti biasa. Ada namanya pengganti pengelolaan kantong darah. Nah, itu kan setelah darah ini diambil seperti ini diambil, itu nanti lagi diproses lagi di kantor, disterilkan lagi, diperiksa lagi. Kalau ada yang di screening lagi, kalau ada yang penyakit dibuang, jadi diolah lagi. Bukan darah ini langsung dialirkan, bukan, dia harus diolah lagi di kantor. Dari Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Yudi Karen, Jelajah Riau Televisi mengabarkan.